menawarkan produk pegadaian. Yang pertama adalah KCA, kredit cepat dan aman. KCA adalah kredit yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Untuk mendapat kredit, nasabah hanya perlu membawa amundan, contohnya perhiasan emas dan barang berharga lainnya. Selanjutnya ada keunggulan KCA. Yang pertama, layanan KCA ada di seluruh kantor cabang Indonesia. Yang kedua, prosedur pengajuannya mudah. Yang ketiga, pinjaman mulai dari 20.000 sampai 200 juta. Yang keempat, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Selanjutnya ada syarat untuk layanan KCA. Yang pertama, fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya. Yang kedua, menyerahkan barang jaminan. Yang ketiga, untuk kendaraan bermotor membawa BPKB atau SIM STNK aslinya. Yang keempat, nasabah menandatangani surat bukti kredit atau SBK. Kemudian perbedaan saat prosedur pengajuan dan pelunasan kredit. Kemudian ada hal-hal yang berbeda dari pengajuan kredit dan pelunasan kredit. Yaitu pada saat nasabah datang. Pada saat pengajuan, nasabah diminta untuk mengisi aplikasi atau formulir permintaan kredit yang disertai fotokopi KTP dan lain-lain. Pada saat pelunasan, nasabah diminta menyerahkan surat bukti kredit asli dan menyiapkan sejumlah uang yang akan dibayarkan. Jika nasabah tidak melunasi pinjaman, maka pihak pegadaian berhak melakukan pelelangan terhadap pinjaman barang jaminan. Selanjutnya ada contoh soal layanan KCA. Misalnya kita meminjam uang sebesar 5 juta rupiah pada tanggal 26 Mei 2012 dan akan dilunasi sebulan kemudian. Maka golongan persentase sewa modal adalah C per 1.300%. Tanggal kredit adalah 26 Mei 2012 dan lama kredit adalah 26 Juni 2012. Sewa modal per 15 hari sama dengan 5 juta rupiah dikali 1.300% sama dengan 65.000 rupiah. Pelunasan uang pinjaman adalah 5 juta rupiah ditambah total sewa modal yaitu 65.000 dikali 3 sama dengan 195.000 rupiah sama dengan 5.195.000 rupiah. Jadi uang yang harus dikembalikan ke Perum Pegadaian pada tanggal 26 Juni 2012 adalah 5.195.000 rupiah. Setelah KCA, yang kedua ada kreasi. Kreasi adalah kredit dengan sistem fidusia yang diberikan kepada rakyat UMKM saja. Kreasi ini beda dengan KCA karena KCA diperbolehkan untuk semua golongan, sedangkan kreasi hanya boleh untuk rakyat UMKM saja. Ada 3 keunggulan dalam kreasi. Yang pertama, tempo 3 hari sudah dapat cair. Yang kedua, prosedurnya sederhana, mudah, dan cepat. Dan yang ketiga, jangka waktu pinjaman fleksibel mulai dari 12 bulan, 18 bulan, hingga 24 bulan. Persyaratan-persyaratannya juga mudah. Yang pertama ada fotokopi KK dan fotokopi KTP. Yang kedua, menyerahkan dokumen usaha yang sah. Yang ketiga, ada usaha telah berjalan minimal jangka waktu 1 tahun. Yang keempat, ada menyerahkan dokumen kepemilikan bermotor, yaitu BPKB asli dan fotokopi STNK. Dan yang terakhir, yang kelima, ada memenuhi kriteria kelayakan usaha. Selanjutnya ada contoh soal layanan kreasi. Misalnya kita meminjam uang sebesar 10 juta pada tanggal 12 Juni 2012 dan akan dicicil selama 24 bulan. Maka cara perhitungannya yaitu tanggal kredit sama dengan 12 Juni 2012 dan tanggal lunas sama dengan 12 Juni 2014. Lama kredit adalah 24 bulan. Beban sewa modal sama dengan 0,9% dikali per bulan. Per bulannya itu di 24, maka sama dengan 21,6%. Modal yaitu 10 juta rupiah dikali 21,6% sama dengan 2.160.000 rupiah. Uang pinjaman adalah 10
Gadai. Jadi Krasida ini pinjaman yang diberikan kepada usaha mikro kecil atau yang sedang berusaha atas dasar gadai yang pengembaliannya melalui angsuran. Selanjutnya ada contoh soal Krasida. Layanan Krasida ini sama dengan soal kreasi. Beban sewanya sama-sama 0,9%. Contoh soalnya, misalnya kita meminjam uang Rp4.500.000 pada tanggal 14 Juni 2012 dan akan dicicil selama 12 bulan atau 1 tahun. Cara jawabnya, tanggal kreditnya 14 Juni 2012, tanggal lunasnya 14 Juni 2013, lama kreditnya 12 bulan atau 1 tahun. Beban sewa modalnya 0,9% dikali 12, hasilnya 10,8%. Jadi, besar sewa modalnya Rp4.500.000 dikali 10,8%. Hasilnya Rp486.000. Uang pinjaman di awal Rp4.500.000 ditambah sewa modal yang sudah didapat Rp486.000. Total sewa modalnya Rp4.986.000. Lalu dibagi 12, jumlahnya Rp415.500. Jadi uang angsuran yang harus dibayar adalah Rp415.500 per bulan. Yang kedua itu ada KISTA atau kredit usaha rumah tangga. Jadi KISTA ini diperuntukkan bagi rumah tangga yang memiliki usaha dan memiliki kelompok dengan jumlah 5 sampai 10 orang. Dan jangka waktu kreditnya itu 1 sampai 3 tahun dengan tingkat sewa modal 0,9% per tahunnya. Lalu ada contoh soal layanan KISTA. Layanan KISTA ini berbeda dengan Krasida. Kalau tadi Krasida itu dikali 0,9%, kalau KISTA dikali 1%. Jadi contoh soalnya, misalnya kita meminjam uang Rp8 juta pada tanggal 5 Mei 2012 dan akan dicicil selama 3 tahun atau 36 bulan. Cara perhitungannya, tanggal kredit 5 Mei 2012, tanggal lunasnya 5 Mei 2015, dan kreditnya 36 bulan atau 3 tahun. Beban sewa modalnya 1% dikali 36, yaitu 36%. Besar sewa modal yang didapat Rp8 juta dikali 36%. Hasilnya Rp2.880.000. Uang pinjaman di awal Rp8 juta. Sewa modalnya Rp2.880.000. Total sewa modalnya Rp10.880.000. Jadi angsuran yang harus dibayar Rp10.880.000 dibagi 36 atau 3 tahun, hasilnya Rp302.222 per bulan. Yang ketiga itu ada Kremada atau kredit rumah swadaya. Jadi Kremada ini adalah kredit yang ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah yang untuk membangun atau memperbaiki rumah dengan pengembalian secara angsuran. Dan pendanaan ini bekerja sama dengan Menteri Perumahan Rakyat. Contoh soal layanan Kremada. Misalnya kita meminjam uang Rp10 juta pada tanggal 6 November 2012 dan akan dicicil selama 2 tahun atau 24 bulan. Cara perhitungannya, tanggal kredit 6 November 2012, tanggal lunasnya 6 November 2012, lalu kreditnya 24 bulan atau 2 tahun. Beban sewa modalnya 1% dikali 24, jadinya hasilnya 24%. Besar sewa modal yang didapat Rp10 juta dikali 24%, hasilnya Rp2.400.000. Uang pinjaman di awal Rp10 juta, sewa modal Rp2.400.000, lalu ditambah jadi Rp12.400.000, lalu dibagi 24 untuk menghasilkan uang angsuran yang harus dibayar. Jadi uang angsuran yang harus dibayar adalah Rp516.666 per bulan. Yang keempat ada Investa atau gadai efek, yaitu pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan agunan berupa saham. Yang kelima ada Kucica, kiriman uang dengan cara instan, cepat dan aman adalah produk pengiriman uang dari dalam maupun luar negeri yang bekerjasama dengan Western Union. Yang keenam ada Kagum, yaitu kredit serba guna dan nanggung adalah layanan kredit yang diberikan bagi pegawai yang berpenghasilan tetap. Yang ketujuh ada
jasa taksiran, yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang mereka miliki. Selanjutnya ada jasa titipan. Jasa titipan adalah jasa pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang mereka miliki, terutama bagi orang-orang yang ingin pergi meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama. Misalnya seperti menunaikan ibadah haji, pergi keluar kota, ataupun mahasiswa yang sedang berlibur. Berikut ada contoh tabel tarif jasa titipan yang ada di pelayanan Perum Pegadaian. Di dalam kolom tersebut ada kolom K1, K2, G1, G2, G3. Kolom K1 itu bermaksud data harga untuk dokumen atau surat berharga. Untuk kolom K2 biasa digunakan untuk barang berharga, contohnya perhiasan. G1 digunakan untuk barang elektronik yang ukurannya besar, contohnya sepeda motor, atau barang yang di atas ukurannya TV 24 inci. Untuk G2 itu barang elektronik yang besarnya medium. Untuk kolom G3 biasa digunakan untuk barang yang ukurannya kecil, contohnya setrika, keyboard, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.